Mari kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Oh, 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 oh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tuhan kekuatan dan
Yesus, Kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus, harapan di hidupku, padamu aku percaya. Dunia bersuara takkan ku goyah, padamu ku mau selalu berserah. Karena kasih-Mu ubahkan hidupku, karena Kaulah kekuatanku. Yesus, Kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus, harapan di hidupku, padamu aku percaya. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Yesus, Kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus, harapan di hidupku, padamu aku percaya. Oh Yesus, Kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus, harapan di hidupku, padamu aku percaya. Penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Pada pagi hari ini sangat bersyukur kepada Tuhan kita masih bisa berkumpul bersama untuk melakukan ibadah secara online di YouTube channel GTDI Tangerang Official. Dan saat ini saya ingin mengajak setiap saudara-saudari untuk mempersiapkan hati dan juga pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan menerima firman yang akan dibagikan masih dengan tema yang sama di bulan Juli, yakni The Church of Living God. Bagaimana kita akan belajar menjadi satu kesatuan jemaat di dalam Kristus. Tak lupa juga mari kita persiapkan topi dan juga anggur, karena kita akan melakukan perjamuan kudus di ibadah nanti. Dan mari kita persiapkan hati kita yang mau memberi pemberian kasih untuk pelebaran kerajaan Allah yang dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Selamat hari Minggu saudara-saudari sekalian, tetap jaga kesehatan, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudari sekalian, saat ini saya ingin membacakan sebuah mazmur yang tertulis di Mazmur 86. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu.
Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak memperdulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku, dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Saudara-saudari, Mazmur telah dibacakan dan saat ini saya ingin mengundang saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami datang Tuhan, melipat tangan kami. Kami datang Tuhan bersyukur ke hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang sungguh hebat. Engkau Allah Tuhan yang menjadikan kami Tuhan bisa ada sampai hari ini. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah habis. Selalu baru Tuhan. Bapa yang baik, biarlah pada pagi hari ini ketika kami datang mempersiapkan hati pikiran kami, mau memuji muliakan Engkau dengan puji-pujian kami. Bahkan Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, supaya kami Tuhan bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin percaya Tuhan, waktu Tuhan waktu yang terbaik buat kami. Kami serahkan ibadah kami Tuhan Yesus dari awal, pertengahan ke selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan kita. Kita percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Biarlah setiap hati kita yang di sini, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama akan puji. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. sekali lagi kita angkat pujian ini. Bila Kau izinkan Tuhan, sesuatu terjadi. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu, sekali lagi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan Tuhan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi, lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Saudara-saudari, silakan duduk kembali. Apa kabar semua saudara-saudari? Saya sangat bersyukur bahwa Tuhan senantiasa masih terus menjaga kita, dan saya berdoa supaya kita semua di sini senantiasa mengikuti protokol kesehatan yang ada, dan juga sambil terus berdoa supaya Tuhan tetap menjaga dan memprotek kita dan keluarga yang kita kasih. Judul pelajaran saya pada pagi hari ini adalah A Noble Task, tugas yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita, dan ini menjadi tema kita pada bulan ini, di mana kita akan belajar dari buku 1 Timotius, terutama 1 Timotius 3 yang mengatakan bagaimana kita semua di sini harusnya bisa bersikap, bisa bertingkah laku sebagai seorang Kristen maupun anggota gereja maupun di dalam bagian daripada masyarakat kita. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Kau senantiasa. Kami tahu dalam minggu-minggu terakhir ini banyak kasus COVID Tuhan yang merajalela kemana-mana. Bantu kami untuk tidak panik, bantu kami justru senantiasa bergantung kepada Engkau, dan tetap Tuhan tertib di dalam mengikuti prokes yang Tuhan berikan. Dan Tuhan bantu kami sebagai satu jemaat untuk terus senantiasa bertumbuh, bahkan pada masa-masa yang tidak gampang ini. Biarlah Tuhan Engkau sendiri menyertai kita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kembali saya katakan, judul pelajaran hari ini adalah A Noble Task, tugas yang mulia. Apa maksudnya? Kalau kita baca sama-sama dari buku 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi dikatakan di sini Paulus ingin Timotius bisa mengajarkan kepada orang-orang di dalam jemaat Efesus supaya mereka itu tahu bagaimana harusnya mereka harus hidup. Sebagai apa? Sebagai keluarga Tuhan. Bukan secara individu biasa saja, tetapi sebagai keluarga, family. Bagaimana harusnya satu family harusnya berfungsi. Bagaimana harusnya sikap untuk saling mengasihi, saling menghormati. Apakah ada satu tatanan kehidupan yang harusnya terjadi dalam satu keluarga. Kemudian dia bilang, kamu juga harus tahu bagaimana kamu bisa hidup sebagai satu jemaat, satu kumpulan orang-orang
yang Tuhannya hidup. Karena hari ini gitu banyak perkumpulan di dunia sini yang ada perkumpulan inilah, perkumpulan itulah, begitu banyak organisasi. Tetapi harusnya sebagai gereja atau jemaat, kita harusnya bisa berbeda. Kita bisa menjadi terang. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan bukan hanya itu, dia punya satu pengharapan. Di mana dia bilang Tuhan ingin kita, karena kita hidup sebagai satu keluarga Tuhan, dan juga sebagai satu jemaat yang Allahnya hidup, kita kemudian harusnya bisa menjadi penopang daripada kebenaran itu. Jadi kita yang harusnya bisa menjadi pilar. Pilar itu kan yang menopang. Menopang itu. Sehingga akhirnya kebenaran itu tidak dikompromikan. Kebenaran itu kemudian tidak hanya dibuang begitu saja. Tapi justru orang bisa lihat kebenaran itu menjadi terang. Yang bisa menerangi hidup orang semuanya. Sesudah itu di ayat ke-16 dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini bicara tentang siapa? Apa rahasia daripada godliness ini? Dia bilang ini sebenarnya untuk bisa menunjukkan Kristus. Supaya orang yang nggak kenal Kristus, akhirnya bisa jadi ngerti Kristus. Melalui apa? Melalui keluarga Allah. Melalui jemaat. Yang tadi saya katakan itu. Jadi ini sangat penting. Makanya saya beri judul kita hari ini adalah A Noble Task. Ini adalah tugas yang mulia, di mana kita tahu kita hidup di dunia bukan untuk diri kita sendiri, tapi bisa menjadi terang bagi masyarakat, bagi keluarga, bagi dunia kita semuanya. Jadi kita akan belajar hari ini apa kira-kira yang dibutuhkan supaya kita bisa menjalani tugas mulia dari Tuhan. Pertama-tama kita tahu itu harus mulai dari Kristus sendiri. Kalau kita lihat di dalam grafik yang ada di sini, diagram, ini adalah 5 poin yang akan saya bicarakan. 5C. Yang harusnya bisa menjadi kultur kita, sehingga akhirnya kita bisa memberikan impact pada komunitas. Yaitu apa yang menjadi motivasi kita, apa yang menjadi dasar kita, sumber kita, yaitu Kristus sendiri. Itu ada di tengah, kita lihat. Kemudian Kristus sendiri, dia call kita, dia memanggil kita, itu namanya calling. Kemudian dari callingnya, kita sebagai keluarga Allah dan jemaat, kita kemudian harus bisa menumbuhkan karakter kita masing-masing. Bukan hanya di karakter, kompetensi kita, skill kita pun harus bertumbuh. Dan bukan hanya itu, koneksi kita, hubungan kita satu sama lain. Dan kalau ternyata 4C ini bisa terus bertumbuh, maka kita juga akan semakin efektif bisa ubahkan namanya komunitas. Dan ini adalah yang Tuhan inginkan. Dunia ini udah kacau, chaotic. Dan Tuhan ingin bisa membawa keteraturan kembali. Makanya tugas kita, a noble task yang Tuhan panggil kita adalah membawa order atau satu tatanan kehidupan, ketertiban ke dalam dunia udah kacau ini. Contoh sekarang lagi pandemi, kasus lagi banyak. Sebagai orang Kristen, saya tahu kita ada ketakutan, kekhawatiran. Terutama kalau ada anggota keluarga kita yang sudah ada berdampak. Tapi Tuhan ingin cara kita hidup menghadapi pandemi, menghadapi kasus-kasus yang semakin meningkat hari-hari ini. Harusnya berbeda dengan cara orang-orang di dunia. Justru kita harusnya punya noble task. Kita harusnya bawa namanya keteraturan, order di dalam suasana yang sedang chaotic ini. Kita akan mulai dari C yang pertama, yaitu calling. Apa calling Tuhan? Saya mau kita bisa lihat sama-sama di 1 Timotius 2 ayat 1. Di pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang mendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan
kebenaran. Jadi calling dan panggilan Tuhan itu adalah untuk bisa supaya terjadi satu order, satu tatanan, keteraturan yang baik. Dan Tuhan tahu saat itu jemaat itu hidup di bawah satu kekuasaan dari pemerintahan Romawi. Bahkan Tuhan bilang, dalam kamu menghadapi pemerintahan, jangan kamu protes, jangan buat makin kacau. Jangan kemudian kamu kirimkan hoax-hoax itu. Jangan kemudian kamu menjelekkan, tidak. Tapi justru kamu berdoa untuk pemerintah. Doa, ciptakan namanya ketenangan, ketenteraman. Kalau ada orang yang kemudian mulai ribut di sana, tenangkan mereka. Ajak mereka berdoa, doakan mereka. Itu adalah panggilan Tuhan untuk kita. Itu adalah a noble task. Panggilan yang mulia. Karena dia bilang itulah yang diinginkan dan berkenan bagi Allah. Kalau kita lihat diagram ini adalah bagian dari jemaat kita untuk bisa membantu pemerintah untuk mengatasi kekacauan atau kepanikan yang ada. Kita ada strategi yang kita bagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah pencegahan. Ini yang terbaik. Dan kita mengajak semua murid-murid Yesus untuk bisa sebisa mungkin melakukan tindakan pencegahan. Dan yang kategori kedua adalah home care. Seandainya kita kena, kita jangan panik. Kita bisa melakukan home care. Dan yang ketiga adalah, ini yang kita tidak harapkan. Tapi seandainya terjadi, kita akan ada tim yang membantu di dalam critical care. Bagaimana kita bisa melakukan pencegahan sebagai murid Yesus? Saya percaya kita harus ambil tanggung jawab secara pribadi. Kita harus mengasihi diri kita sendiri, orang tua kita, keluarga kita, dengan cara melakukan prokes 6M. Kita juga bisa melakukan vaksinasi, seperti yang disarankan pemerintah. Dan saya mau kita tahu bahwa gereja juga mensupport kita berupa masker, vitamin, bagi saudara-saudari kita yang kurang mampu. Jadi kita jangan segan-segan. Kita lakukan apa saja supaya kita bisa mencegah. Tapi kalau seandainya kita ada yang kena COVID, kita nggak perlu panik, kita bisa melakukan home care. Caranya bagaimana? Kita ikuti prosedur atau SOP yang resmi, yaitu apa? Melakukan tes antigen dan juga PCR. Dan saya mau kita, saudara-saudari nggak usah khawatir, seandainya kita ada kurang mampu untuk melakukan PCR, gereja kita sudah koordinasi untuk bisa membantu saudara-saudari semuanya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita lapor RT, RW kita, serta kita pergi ke puskesmas setempat. Lakukan isolasi mandiri dan beritahukan kepada pemimpin grup kecil kita, yaitu di PDG atau PDA kita. Sehingga bisa dilakukan koordinasi untuk bisa membantu kita. Jadi kita di sini punya support system. Dan kita di sini harus banyak doa dan tidak panik. Dan seandainya memang keadaan ternyata bukan yang kita inginkan ya, tapi kita harus sampai ke critical care. Kita juga sudah ada gugus tugas dalam jemaat yang terdiri dari tim ahli medis yang akan memberikan advice yang tepat, yang bijaksana. Juga ada tim logistik yang akan membantu kita di dalam keadaan darurat maupun krisis ini. Jadi saya mau kita tahu bahwa ini adalah panggilan Tuhan bagi kita untuk bisa melakukan noble task. Tugas mulia terutama dalam masa seperti ini. Jadi saya mengajak semua saudara-saudari, mari kita bersama-sama mendukung pemerintah kita. Sesudah itu beberapa ayat sesudahnya di ayat 8. Dia juga katakan ini yang harusnya terjadi pada kamu, bahkan dalam hubungan kamu sesama saudara-saudari di dalam keluarga Tuhan dan jemaat. Ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Jadi bukan hanya laki saja, perempuan juga. Hendaknya ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Kita bisa lihat, ini adalah panggilan Tuhan to call kita untuk establish order di tengah
kekacauan ini. Tuhan tahu ada saat di mana kita akan terprovokasi. Laki-laki yang pemimpin keluarga akan menghadapi masalah yang dihadapi. Tapi dikatakan, hei laki, jangan kamu kemudian marah-marah, kemudian kamu berselisih. Jangan. Justru kamu harus memimpin dengan rohani, yaitu kamu berdoa. Dan untuk perempuan-perempuan, jangan kamu kemudian sibuk berdandan luarnya saja. Tetapi kamu penuhi itu supaya waktu orang lihat kamu bukan cantik soal dandanannya, tetapi kamu cantik karena perbuatan baik yang kamu lakukan. Jadi kamu bisa lihat ya bahwa God establish the order. Tuhan sendiri menentukan bagaimana aturan mainnya, tatanannya bagaimana. Dan ini adalah calling Tuhan bagi kita semua. Jadi bagaimana sekarang kita bisa tahu bahwa Tuhan panggil kamu dan saya? Sederhana. Tuhan kasih kita talenta, Tuhan kasih kita karunia Roh Kudus. Setiap kita di sini berbeda-beda. Tempat gimana kita lahir, background kita, exposure kita, passion kita, personality kita berbeda-beda semua. Tapi Tuhan tetap panggil kita for a noble task. Terlepas dari background kita, usia kita, jenis kelamin kita, terlepas dari apa itu semua, Tuhan tetap panggil kita untuk bisa menciptakan order tatanan kehidupan itu. Sekarang pertanyaannya adalah, seberapa kita mau bisa berguna? Seberapa kita menyambut panggilan Tuhan? Saya percaya di sini saudara-saudari, setiap kita di sini dipanggil Tuhan untuk menjadi useful. Setiap kita di sini bisa melakukan noble task yang Tuhan mau dari kita. Kita lihat di 1 Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Sorry, terjemahannya di sini sebenarnya adalah overseer atau orang yang Tuhan panggil untuk bisa memimpin satu jemaat. Atau elder panatua. Jadi bukan soal jabatannya ya. Jadi jangan pikir soal jabatan. Tuhan panggil kita untuk satu tanggung jawab memimpin. Dan Tuhan bilang, kalau Tuhan panggil itu, harusnya kamu mau menginginkan pekerjaan yang indah itu. Harusnya you desire a noble task. Jangan lihat itu sebagai beban saja. Jangan lihat itu sebagai alasan, oh enggak, itu bukan untuk saya. Apakah saudara adalah orang yang sering katakan, kayaknya itu bukan untuk saya talenta saya kurang. Kayaknya itu bukan untuk cocok untuk saya kan nggak pintar bicara. Pernah buat alasan seperti itu? Jangan berhenti buat alasan itu, karena sekarang Tuhan bilang, Tuhan panggil kita semua for a noble task. Nah, tapi dia bilang, ada yang Tuhan panggil untuk memimpin keluarga dan juga jemaat Tuhan, yaitu overseer. Panatua. Dan Tuhan bilang ada kriterianya untuk itu. Kemudian di pasal yang sama dia juga bicara, ada juga yang Tuhan panggil untuk menjadi diaken. Diaken itu pada dasarnya adalah servant, orang yang melayani. Jadi dia bilang ada yang untuk memimpin, ada juga yang melayani. Bagi Tuhan gak ada soal tinggi rendahnya, bukan soal posisi jabatan, bukan. Tapi ini soal panggilan. Dan kemudian untuk diaken itu, atau untuk orang yang melayani itu, Tuhan juga kasih syaratnya. Nah, kalau kita di sini mau set di dalam hati kita, untuk kita mau dipakai Tuhan untuk tugas mulia, berarti kita sendiri harus berusaha bisa mengikuti apa tatanan dan syarat yang Tuhan tentukan itu. Dan untuk itu kita akan bicara tentang C yang kedua, yaitu karakter. Karakter apa yang dibutuhkan supaya kita bisa menjadi useful, dipakai Tuhan lebih lagi. 1 Timotius 3 ayat 2 dan 3. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Bisa lihat di sini bahwa kriteria yang Tuhan berikan ini berhubungan dengan karakter.
Karakter daripada seorang yang harusnya memimpin di dalam jemaat harusnya apa? Dia bilang harusnya punya moral integrity. Punya integritas secara moral. Yaitu apa? Orang itu suami dari satu istri. Berarti dia itu harus faithful terhadap orang yang dia sudah berjanji untuk nikahi seumur hidup. Selain itu juga dibilang tidak menjadi hamba uang. Sekali lagi ini orang yang faithful, trustworthy juga. Bisa dipercayai. Jadi ini adalah karakter moral yang sangat-sangat dibutuhkan. Nah, saya nggak tahu saudara-saudara di sini apakah kita sudah mempunyai moral integritas seperti itu. Kalau sudah, kita harusnya bisa semangat karena kita tahu itu makin bisa useful dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau misalnya ternyata ada yang belum, jangan juga kita down. Karena berarti ini kita tahu, ini adalah direction-nya, tujuan yang kita mau capai. Kita akan bekerja untuk itu. Kita akan latih diri kita supaya kita bisa punya karakter seperti itu. Karena semakin kita punya karakter seperti itu, semakin kita bisa dipakai Tuhan dengan efektif. Dan Tuhan bisa pakai kita untuk bisa memimpin lebih lagi. Ini juga ayat ini juga berlaku juga untuk wanita, untuk juga anak-anak muda. Jadi jangan pikir ini hanya untuk penatua aja atau penilik jemaat. Enggak. Untuk anak-anak muda, bayangkan bahkan ketika kita masih muda, kita tahu kalau saya sekarang sudah mulai bisa set hati saya supaya saya bisa melakukan noble task, bisa menjadi useful, lebih useful dipakai Tuhan. Berarti saya bahkan usia muda saya, SMP, SMA, kuliah, saya nggak akan sembarangan untuk pacaran dengan orang sembarangan saja. Saya mau pastikan bahwa satu hari saya akan punya satu istri. Bahwa saya untuk itu berarti saya betul-betul harus berdoa. Saya harus dengan teliti memilih siapa yang kemudian akan menjadi calon pasangan hidup saya. Nggak dangkal kita jadinya. Karena kalau kita masa muda kita dangkal, kita pacaran seenak kita akan akhirnya mempunyai karakter yang tidak baik. Yang akhirnya membuat kita jadi orang yang tidak setia. Baik dalam hal hubungan kita dengan orang maupun di dalam hal keuangan. Hal-hal kecil, tetapi itulah yang bisa di-attack oleh iblis sehingga akhirnya kita sendiri tidak bisa dipercaya dalam perkara yang besar. Selain moral integritas, apalagi? Dikatakan lagi bahwa si penatua ini harus bisa punya wise judgment. Bisa ambil keputusan dengan baik. Terjemahannya di sini dapat menahan diri. Bahasa Inggrisnya disebut temperament. Temperament itu bukan artinya soal emosi, bukan. Tapi orang yang dalam menghadapi situasi apapun, dia bisa melihatnya dengan cermat dulu. Dia tidak terburu-buru. Dia bisa tenang, tahan diri dia. Dan kemudian dia lihat situasi dengan jelas. Dia ambil waktu berdoa dulu. Dia bahkan mungkin minta nasihat dulu. Sesudah itu barulah dia ambil satu keputusan. Dan itulah keputusan yang bijak. Itu adalah karakter yang dibutuhkan untuk orang untuk bisa dipakai untuk memimpin. Pertanyaannya, apakah kita hari ini sudah bisa menjadi orang yang bisa ngambil keputusan dengan baik? Saya nggak bilang kalau gitu dalam hidup kita sempurna, nggak pernah buat keputusan yang salah. Saya buat keputusan yang salah. Tapi pertanyaannya, kalau kita buat keputusan yang salah, apa yang kita lakukan untuk memperbaikinya? Apakah kita belajar? Apakah kita mengejar supaya kita makin lama makin bijak dalam ambil keputusan itu? Yang ketiga adalah karakter untuk bisa membina hubungan yang sehat. Di mana dia katakan kalau kita bisa mengontrol diri kita, menahan diri, akhirnya kita jadi bijaksana. Kita sopan. Dan akhirnya kita bahkan hidup kita bisa memberikan impact bagi orang. Kita bisa memberikan tumpangan untuk orang. Kita hospitable bagi orang. Kita juga bukan apa ya? Kita bukan orang pemarah. Kita peramah, pendamai. Sehingga hubungan kita juga sangat sehat. Baik di dalam keluarga kita sendiri maupun dengan orang-orang sekitar kita. Nah, ini adalah karakter-karakter yang Tuhan katakan harus dimiliki oleh seorang penilik jemaat. Tapi sekarang pertanyaannya, ini bukan hanya untuk penilik jemaat. Ini juga panggilan untuk setiap dari kita di sini yang mengaku diri kita Kristen. Nah, tapi sekarang kenapa ayatnya tulisnya penilik jemaat? Iya, panggilan Tuhan itu sama untuk semua. Bedanya adalah siapa yang harusnya menjadi contohan. Siapa yang harusnya menjadi modal itu.
untuk punya karakter seperti itu? Ya penilik jemaat, panatua, saudara-saudari kita yang sudah berdewasa di dalam iman kita, kitanya yang harus menjadi contohan bagi anak-anak kita, bagi orang-orang saudara-saudari kita yang masih muda, yang mungkin masih baru young Christian. Jadi saya mau kita tahu, atau kita baca 1 Timotius 3 ini, jangan pikir ini bukan untuk saya, ini hanya untuk penilik jemaat. Bukan, ini untuk kita semua. Tetapi penilik jemaat haruslah terlebih dahulu menjadi contoh. Karena kalau kita nggak jadi contoh, gimana dengan yang lainnya? Ini adalah hal yang sangat penting. Makanya sangat bagus, ini bisa membuat karakter kita sendiri bertumbuh. Kita juga bisa lihat ya pada ayat-ayat, misalnya contoh ayat 8 dan 10 di 1 Timotius 3, dia bicara tentang diaken atau orang yang melayani. Sama juga, kalau kita baca daftarnya, silahkan nanti ambil waktu baca sendiri. Kita tahu bahwa requirement untuk karakternya, baik itu penilik jemaat maupun diaken, ya hampir sama. Hampir nggak ada bedanya. Jadi terlepas hari ini kamu memimpin jemaat ataupun kamu adalah diaken yang melayani, sama saja. Maupun kita jemaat, kita sama saja panggilan Tuhan. Jadi mari kita sama sini, bukan hanya kita harus jelas calling Tuhan, yaitu Tuhan panggil kita untuk melakukan noble task, tapi kita sendiri juga mau bertumbuh terus supaya kita bisa punya karakter yang Tuhan inginkan. Hal yang ketiga yaitu kompetensi. Kita bisa lihat di ayat yang kedua dari 1 Timotius 3. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap, mengajar orang. Nah, ini adalah kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang penilik jemaat. Dia harus bisa cakap, mengajar. Bukan berarti bahwa wah stylenya harus begitu ini bagus, harus enggak. Tapi dia harus cakap dalam mengajar. Mengajar apa? Mengajar kebenaran itu. Kalau kita tahu di ayat 9 dikatakan untuk seorang diaken, yaitu orang yang bisa memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Diaken pun harus bisa menjaga namanya kebenaran itu. Rahasia iman itu pun dia harus bisa mengerti. Dia harus punya keyakinan itu dan dia sendiri harus bisa ajarkan kepada orang lain. Di ayat 15 dikatakan bahwa kita adalah jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Kitalah yang menjadi pilar. Pilar itu kan yang nahan, yang menopang. Kitalah yang menopang kebenaran itu. Sehingga kebenaran nggak ada di dunia itu, kita bisa topang. Dan ini adalah dilakukan oleh siapa? Penilik jemaat, diaken, dan juga kita semua anggota gereja. Kita akhirnya juga harus bisa juga mengajarkan kebenaran itu. Memberitakan kebenaran itu kepada siapa saja. Jadi ini adalah kompetensi, yaitu kompetensi secara doktrin. Ajaran sehat, kita harus bisa mengajarkan itu. Tapi kita nggak mungkin bisa ajarkan kalau kita sendiri tidak punya keyakinan tentang itu. Our belief is very important. Itu kalau di perusahaan-perusahaan orang bilang itu core values mereka lah. Tapi bagi kita orang Kristen, kita tahu ini adalah belief kita, kepercayaan kita. Dan ini harus kita topang. Harus kita bisa mengajarkan doktrin yang benar itu. Kemudian kompetensi yang kedua yang dibutuhkan adalah dikatakan di ayat yang keempat dari 1 Timotius 3. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengapalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi kompetensi yang kedua adalah di dalam kehidupan pribadi dia. Bukan soal umum ya, di publik. Kehidupan pribadi dia, dia pun harus bisa create order. Dia harus juga bisa memimpin dengan bijaksana. Sehingga anaknya, istrinya pun hormat kepada dia. Bagaimana kehidupan pribadi Anda? Kalau Anda mau dipakai Tuhan lebih efektif untuk bisa lakukan noble task yang Tuhan kasih, berarti mulai dari hidup pribadi Anda. Bagaimana hari ini dengan rumah Anda? Teratur? Jorok? Orang kalau datang masuk ke mobil Anda, rumah Anda, kacau.
kacau balau seperti ada angin puting beliung, atau rapi? Anda seorang yang disiplin, atau apa? Ini sangat penting. Kompetensi yang ketiga adalah spiritualnya. Kita lihat di ayat 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. 2 kali disebut jangan akhirnya dijerat oleh iblis. Karena iblis ingin kita jatuh. Dan dia bilang, pastikan kompetensi yang ketiga adalah kita spiritual. Makanya dia bilang kalau orang masih muda jangan langsung jadikan pemimpin. Tolong biar dia diuji dulu. Supaya apa? Supaya dia tidak sombong. Jangan akhirnya jadi self-righteous. Jangan artinya jadi sombong pikir dia udah hebat. Dan akhirnya bergantung diri sendiri bukan kepada Tuhan. Jadi ini adalah 3 kompetensi yang sangat penting. Secara doctrinal, secara personal, dan juga secara spiritual. Ini adalah kompetensi yang Tuhan ingin juga kita kejar, supaya Tuhan bisa pakai kita dan kita makin useful untuk noble task-nya Tuhan. Yang keempat adalah koneksi. Koneksi kita dengan jemaat. Di 1 Timotius 5 ayat 1 katakan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan muda sebagai adikmu, dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Bisa lihat nggak di sini bagaimana ada keteraturan di dalam relationship bahkan. Tuhan atur kita dalam pernikahan kita. Siapa yang kemudian akan menjadi pemimpin di dalam keluarga kita? Bapak atau ibu? Jangan kebalik. Kemudian hubungan kita dengan sesama orang tua, dengan kemudian wanita seperti apa? Tuhan kasih tatanan itu, ada aturan mainnya. Dan kalau kita sendiri tidak punya koneksi seperti itu, tidak ada terjadi order yang seperti itu, akan kacau balau semuanya. Makanya kita bisa lihat, kalau kita lihat calling dari Kristus dengan jelas, kalau kita punya karakter yang semakin bertumbuh, yang seperti tadi kita bicarakan, kita kemudian bertumbuh dalam kompetensi, skill kita juga bertumbuh. Dan juga kita sini bertumbuh dalam koneksi kita. Bayangkan apa yang terjadi. Akhirnya impact kita yang Tuhan inginkan, kita bisa impact komunitas. C yang kelima. Semakin besar, semakin kita bertumbuh. Jadi bisa bayangkan, semakin besar tadi lingkarannya, maka pengaruh kita juga makin besar. Maka semakin besar juga komunitas yang bisa di-impact. This is our noble task. Itu adalah tugas mulia dari Tuhan. Yaitu apa? Tuhan kirim kita dunia yang udah kacau nih, untuk bisa hidup sesuai dengan tatanan yang Tuhan inginkan. Dimulai dari siapa? Hubungan kita dengan Kristus. Hubungan kita sendiri dengan sesama kita dalam keluarga Tuhan. Kalau itu kita lakukan dengan baik, kita pasti makin efektif dan makin berguna, useful, untuk Tuhan pakai lebih lagi memenangkan banyak orang. Saya bersyukur bahwa Tuhan bisa pakai kita pada masa pandemi ini. Lagi chaos di luar, tapi justru kita bisa bring order, bawa keteraturan di dalam masa yang sangat kacau balau ini. Semoga Tuhan pakai setiap kita di sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan kasih Engkau. Terima kasih untuk Yesus yang menjadi contohan dalam hidup kami. Terima kasih karena kami punya firman, sehingga kami di sini bisa tahu bagaimana kami harusnya bisa hidup di dalam keluarga, di dalam jemaat Tuhan hidup, supaya betul-betul kami bisa menjadi pilar kebenaran, sehingga di dunia yang kacau balau ini, orang kemudian bisa melihat, wow, ada satu tatanan kehidupan yang luar biasa, yang penuh sukacita, yang tentram, yang teratur, yang efektif. Pakai setiap kami di sini Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberikan tugas yang mulia itu kepada kami, dan biarlah Tuhan setiap dari kami di sini mengambilnya dengan sukacita dan dengan serius. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, sekarang adalah saatnya untuk kita
mengambil perjamuan kudus. Dan seperti firman yang telah dibagikan kepada kita pagi hari ini, di mana kita bisa bertumbuh di dalam karakter, koneksi, dan kompetensi, bahkan memberikan dampak ke dalam komunitas. Itu semua dapat kita lakukan karena kasih Kristus. Dan di pagi hari ini, kita akan kembali memperingati kasih Kristus yang Ia buktikan di atas kayu salib. Saudara-saudari, mari kita mempersiapkan roti dan anggur kita masing-masing. Di pagi hari ini, saya akan membacakan komuni dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Firman Allah berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti." Mari kita ambil roti kita. Dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti kita. Demikian juga Ia mengambil cawan. Mari kita ambil cawan kita. Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudari, Tuhan telah mati untuk dosa-dosa kita. Saya akan memimpin juga dalam doa untuk perjamuan kudus dan juga persembahan yang akan kita berikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang kita sudah lakukan, Bapa. Bapa, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, yang tidak berdosa, berkorban untuk kita semua. Yesuslah yang membayar hukuman dosa, dan dengan demikian menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan hidup kita yang lama. Bapa, karena Yesuslah kita dapat hidup. Bapa, dengan salib Engkau mampu membantu kita semua untuk hidup yang benar, mempunyai karakter, koneksi, kompetensi, dan memberi dampak di komunitas kita masing-masing. Namun itu semua hanya dapat terjadi karena kasih Kristus yang Ia buktikan di kayu salib. Biarlah salib Kristus memberi dampak dalam setiap hati saudara-saudari. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang kami akan berikan. Terimalah persembahan kami, Bapa, dan biarlah persembahan ini dipakai untuk kemuliaan nama Engkau. Bapa, tidak lupa kami ingin berdoa untuk banyak kesedihan dan dampak yang kita lihat di dunia, bahkan sudah mendampak ke dalam jemaat Tangerang, Bapa. Kami ingin berdoa, Bapa, untuk mereka yang sakit dan yang terinfeksi COVID-19. Ya Tuhan, sembuhkan dan tolonglah, berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Bapa, kendalikanlah penyebaran penyakit ini. Bapa, kami juga ingin berdoa, Bapa, untuk orang-orang di luar sana yang rentan terinfeksi, Bapa. Ya Tuhan, lindungilah orang tua kami, opa, oma,
dan juga mereka yang menderita penyakit-penyakit kritis atau kronis. Sediakanlah kebutuhan bagi mereka yang miskin dan juga yang kurang mampu, Bapa. Bapa, kami percaya Engkau tetap ada di dalam pandemi ini. Engkau bekerja, Engkau mendengar doa-doa dan permohonan-permohonan orang, Bapa. Bapa, kami percaya Engkau dapat menyembuhkan dan membantu tubuh fisik kita. Namun terlebih dari itu, Engkau dapat membantu mental kita, jiwa kita, dan kerohanian kita juga, Bapa. Kami percaya kepada Engkau, Bapa, dan kami berterima kasih atas segala berkat dan pertolongan yang Engkau berikan. Terima kasih Allah Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan sudah ditaburkan, saudara-saudari, Bapak, Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan memuji satu pujian. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersuka cita buat Tuhan. Hari ini hari yang
kesempatan, Kau beri keselamatan, Kau berikan aku rasa aman. Kau dengar teriakanku, Kau datang sembuhkanku. Kau sumber dari segalanya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur kepadanya, kuduslah Tuhan. Ratapku kau ubahkan, jadi tari-tarian. Nyanyikan syukur hanya bagi